Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Berjumpa lagi dengan saya, Kisodo Bono. Semoga dalam pertemuan kali ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, detik-detik sesuai dengan janji Pak Kapolda Jawa Barat, akan ada hadiah atau kabar berita saat awal bulan puasa, atau informasinya bahwa sebelum bulan puasa malah. Jadi jikalau benar tidak meleset, insya Allah berapa hari ke depan akan segera diumumkan pelaku. Amin, amin ya robbal alamin. Itu yang dipastikan ditunggu-tunggu oleh kita semua, oleh orang-orang yang mengawal kasus Subang, oleh orang-orang yang benar-benar menantikan penangkapan sang pelaku. Teman-teman sekalian, dalam episode kali ini saya ingin curhat kaitannya dengan si pelaku. Kalau memang dia melakukan begitu kejinya menghilangkan nyawa 2 orang, almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amalia, begitu kejamnya. Melihat informasi, mendengar informasi bahwa ada luka-luka yang cukup serius dari kedua korban. Mungkin teman-teman sudah banyak mendapatkan informasi bagaimana kedua almarhumah dihabisi dan meninggalkan luka-luka yang sangat serius di badannya. Kemudian korban sempat dibersihkan, sempat dimandikan. Itu menandakan, atau saya berpikir bahwa orang yang melakukan ini adalah seorang psikopat. Karena mungkin sekelas pembunuh bayaran pun, jikalau dia menerima tawaran untuk menghabisi nyawa orang, saya rasa si pembunuh bayaran tersebut mungkin tidak akan berpikir ke arah ingin membersihkan korban. Saya berpikir orang awam saja, misalnya saya ya, jangankan tidak sengaja menabrak kucing, saya pribadi nih, mungkin teman-teman juga punya perasaan yang sama. Saya melihat orang memotong ayam saja, terkadang saya enggan memakan ayam yang dipotong saya lihat secara langsung, karena berbeda. Lebih baik saya tidak mengetahui ayam itu dipotong sebelum saya makan, karena saya tidak nggak tega, walaupun itu hanya ayam yang memang setiap harinya pun kita sering memakannya.
Apalagi saya pernah tidak sengaja juga menabrak kucing. Saya mengangkat kucing dari jalan saja saya lemasnya bukan main, karena satu, saya kaget gitu ya, saya sedih. Kedua, melihat darah itu saya, walaupun itu dari binatang. Akhirnya saya meminta bantuan orang untuk mengangkatnya, untuk menguburkannya. Jadi, jikalau ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, menghabisi nyawa orang, kemudian membersihkannya dan memindahkannya, saya yakin orang itu dipastikan punya kelainan. Saya yakin itu. Kalaupun sekelas orang yang memang sering setiap harinya bertemu dengan darah, atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit, saya yakin pun akan mengalami ketakutan yang sangat hebat apabila dia menghilangkan nyawa orang. Saya sudah pastikan orang yang melakukan perbuatan keji ini adalah seorang psikopat. Secara tidak langsung dia mempunyai naluri psikopat. Melihat ciri-ciri dari psikopat, saya sempat baca. Psikopat itu pandai menyembunyikan jati diri sebenarnya. Dia pandai mengambil simpati masyarakat luas. Dia pandai bermain peran wajah apabila dia ada di tempat umum. Dia cerdas dan cerdik. Dia bisa memanipulasi apapun situasi dan kondisi kejiwaannya saat itu juga. Dia pandai mengambil hati orang. Dan dia kadang bisa tersenyum di sepanjang waktu, walaupun di hatinya menyimpan sesuatu yang sangat dia takuti. Itu sedikit yang saya baca. Kemudian, psikopat juga punya kelemahan. Dia terkadang suka keceplosan dengan perilaku yang telah dia perbuat. Terkadang dia memiliki gestur yang kadang kita bisa menilai orang ini sangat misterius. Tapi secara lebih dalam kaitan dengan ciri-ciri psikopat, teman-teman juga bisa membacanya. Banyak artikel-artikel yang membahas tentang psikopat. Kaitannya dengan bermain peran inilah yang saya sedikit coba angkat. Karena ciri-ciri psikopat itu, dia bisa sepersekian detik merubah moodnya, merubah perilakunya, dimanapun dalam kondisi apapun dia bisa memainkan perannya. Psikopat tidak akan lari, dia tidak akan pergi menghindari suatu kejadian yang telah dia lakukan, karena dia pandai menyembunyikan apapun yang telah dia lakukan kepada orang lain. Bahkan keluarga sendiri tidak akan tahu apa yang sudah dia perbuat. Jadi saya berpikir ke arah situ, karena hanya orang-orang yang punya kelainan dalam psikologi lah yang bisa
melakukan perbuatan sekejam itu. Mungkin itu saja curhatan saya, teman-teman. Apabila ada salah-salah perkataan, mohon dimaafkan. Apabila ada penyampaian materi yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi, kaitannya dengan psikopat, silakan teman-teman bisa membaca di berbagai macam artikel. Satu pesan saya di detik-detik terakhir ini, semoga benar-benar diumumkan. Dan buat teman-teman sekalian, kawal terus sampai akhir hingga keadilan akan terwujud bagi kedua almarhumah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.